Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Tadi ayat yang dibaca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi kapan Quran turun? Nah, ini turunnya ini yang ditanyakan. Maka dijawab oleh Allah, turunnya Al-Quran pada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi tidak disebutkan tanggalnya berapa, malam keberapa. Kita cek Sahih Muslim ketemu, tapi cuma harinya. Apa kata Nabi? Kenapa berpuasa hari Senin? Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan, wa unzila ilayya, dan diturunkan Al-Quran kepadaku malam itu. Berarti malam Lailatul Qadar saat itu malam Senin. Jadi Ahad malam Senin. Gak ketemu tanggalnya, cuma disebutkan begitu. Kita buka lagi kitab. Sudah pernah dengar belum kitab judulnya Musnad Ahmad? Pernah dengar? Barusan ya. Sebagian sudah pernah dengar ya. Imam Ahmad, guru Imam Bukhari, murid dari Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Ibn al-Asqa bahwa Nabi SAW mengatakan nuzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf itu lembaran, bukan mushaf, lembaran wahyu kepada Nabi Ibrahim pada hari sittin madaina min Ramadan, di hari ke-6 yang telah berlalu dari Ramadan. Berarti kalau hari ke-6 udah lewat, hitungannya berapa? Udah lewat 6 hari. Malam ke-7 ganjil ya. Di riwayat Imam Ahmad juga disebutkan Taurat turun, disebutkan di situ hari ke-12 malam 13. Kemudian Injil turun setelah itu lagi 18, berarti malam 19. Wa unzilatil furqan, wa unzilal furqan, diturunkan Al-Qur'an, disebut juga Al-Furqan, li 24 pada malam yang sudah lewat 24 malam. Berarti malam ke-25 baru nyambung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan sebelum 20, tapi setelah 20 gitu. Tapi kenapa Taurat, Injil kok diturunkan malam 18 atau 17? Berarti dulu Lailatul Qadar pernah juga malam sebelum 20. Kok ada yang di awal di malam ke-7? Berarti dulu di masa para nabi terdahulu Lailatul Qadar juga ada sebelum. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar itu malam ke-25. Tapi riwayatnya kadang-kadang 27. Nah, akhirnya digabung oleh para ulama, ya sudah malam ganjil. Repotnya kalau Muhammadiyah sama pemerintah beda. Muhammadiyah sudah puasa duluan, pemerintah dalam tim isbat puasanya hari esok. Wah, ini ganjilnya ada dua nih. Gimana caranya? Oh, di situ ada jawaban lagi, Pak. Hamba yang memberhalakan Lailatul Qadar atau yang menyembah Allah yang memuliakan Lailatul Qadar. Kita ibadah karena iming-imingan 1000 bulan atau kepada Allah yang memuliakan malam itu? Allah yang memuliakan. Maka imam di Mekah dulu ada namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru dari pendiri Muhammadiyah, dulu dari pendiri NU, dulu dari pendiri semua gerakan-gerakan di Indonesia. Gurunya di Mekah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Man arafallah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang sudah kenal bagaimana Allah itu, semua malamnya seperti Lailatul Qadar. Dia rajin mengejar Lailatul Qadar setiap malam. Bukan hanya nunggu malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita ini hamba Qadar atau hamba Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Itu aja pertanyaannya ya. Bagaimana proses turunnya? Anzal, turun itu mesti dari atas ke bawah. Ya kan? Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Ketika disebut Allah bersemayam di atas aras, hanya Dia yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlussunnah. Ya, mikir-mikirin itu udah keluar dari manhaj Ahlussunnah. Ya, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Orang yang mengatakan Allah begini-begini itu udah gak benar lagi. Dia mulai memikirkan zat. Ibnu Abbas mengatakan la tafakkaru fi dzatillah, jangan pikirkan zat Allah. Apa kata Allah? Allah ciptakan al-qalam yang disebutkan tadi di Al-Alaq, abil qalam, ya, dengan al-qalam. Apa kata Allah kepada al-qalam? Wahai qalam, uktub. Lalu bertanyalah al-qalam. Jadi al-qalam itu arti harfiahnya apa? Pena. Tapi itu bukan pena yang kita punya itu. Ini pena gaib. Bukan pena yang ada tintanya itu, ya, bukan yang
Mereknya macam-macam itu bukan ya? Itu apa mereknya itu? Gak tahu ya? Snowman. Oke. Kalau Snowman kan nggak ada. Ketika Allah mengatakan uktub, tulislah wahai qalam. Apa kata qalam? Fama aktub. Apa yang akan aku tulis ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah ternyata ayat pertama bukan Iqra, tapi bismillah. Di Lauh Mahfuz sana. Itu sebabnya ulama ahli qiraat semua. Jadi nanti kalau adik-adik ini yang kecil-kecil, kalau bapak ini kan sudah nggak ada waktu belajar qiraat ya. Semoga nanti adik-adik ini ada yang belajar qiraat. Nanti kalau mau belajar di Indonesia ada namanya IIKI, PT IKI. S1, S2, S3 khusus qiraat. Ada. Ulamanya masih banyak. Ya, ada Dr. Ahmad Fatwani punya sanad kepada Rasulullah silsilah dari gurunya sampai ke Nabi. Beliau itu nomor keberapa ya? 33 atau 34. Jadi masih ada. Ya, ada Kiai Ahsin Sakhah. Itu syekh yang ngajinya di Timur Tengah digabungkan dengan ilmunya yang ada di negeri kita, jadilah mix dan luar biasa. Sampai hari ini mereka tidak pernah pikun. Karena ilmu Quran ada di tubuhnya. Apa kata Allah? Ini hadza dzikrun mubarak. Ini adalah peringatan Allah yang mubarak. Apa arti mubarak? Berkah. Maka siapa yang membacanya diberkahi. Siapa yang menyimpan di rumahnya lalu dia baca diberkahi. Pasti diberkahi. Nah, ini kita jelaskan. Bagaimana cara turun wahyu? Allah ngomong kepada Lauh Mahfuz, kepada Al-Qalam, ditulislah di sana semua. Jadi yang tertulis di sini persis seperti di sana. Bedanya di sana tidak pakai tinta ini. Di sana nggak pakai kertas ini. Di sana lebih mulia. Lebih mulia.